Kafilah Quran mencetak generasi Qurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, para santri Darul Hufad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin, fi riwayah. Menuntut ilmu adalah merupakan fardu ain bagi seorang muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya kewajiban itu alhamdulillah kita tunaikan, yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita senantiasa untuk mengamalkan, yaitu berupa thalabul ilmi syar'i, yaitu mengamalkan, menuntut ilmu syar'i, ya, agar kita bisa, ilmu tersebut bisa menjaga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah yang wajib bagi kita semua untuk mengikutinya. Karena beliau merupakan qudwah, maka tidak ada qudwah yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul merupakan nabi yang terakhir, kemudian Imamul Mursalin, ya, menjadi para imamnya orang-orang yang diutus oleh Nabi dan Rasul. Kemudian Rasulullah SAW juga orang yang paling bertakwa di antara Nabi dan Rasul. Maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sholat, Allah Subhanahu wa taala tidak sholat. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk haji, Allah Subhanahu wa taala tidak haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak puasa. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bersalawat, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan keselamatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya. Oleh karenanya kita senantiasa untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali, maka aku akan balas sebanyak 10 kali. Diimani, ya, ini diimani karena itu merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan mengatakan ketika Rasulullah kan sudah wafat, sudah meninggal dunia, bagaimana dia cara membalasnya, ya. Itu masalah teknis dan tidak perlu kita perdebatkan. Kita cuma mengimani. Maka ketika ada Al-Qur'an, ada hadis dan itu sahih hadisnya, ya, bahkan sampai derajat mutawatir, kita hanya mengimani saja, mengikuti, mengimani, karena itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Kemudian kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang nama dan sifat Al-Quran. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah Al-Quran, kemudian tentang Al-Quran itu sendiri. Kemudian sekarang ada nama dan sifat daripada Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran tersebut dengan banyak nama. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan ada nama dan sifat daripada Al-Quran tersebut. Kita menamakan Al-Quran dengan banyak nama. Di antara yang pertama adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang kedua Al-Kitab. Jadi Al-Quran itu dinamakan Allah Subhanahu dengan Al-Kitab. Disebut Al-Kitab dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut dengan Al-Quran. Al-Quran tersebut disebut dengan Al-Furqan. Ya. Soalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 1 itu. Ya. Tabarakalladzi nazzal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada penduduk alam. Ya. Jadi Al-Quran sebagai nazir. Ya. Jadi diutusnya Rasulullah SAW itu sebagai apa? Naziran wa basyiran, atau basyiran wa nazira. Yang beri kabar gembira juga pemberi peringatan. Beri kabar gembira berupa apa? Surga, jannah, balasan-balasan bagi orang-orang yang mengamal dengan amal yang soleh, bagi orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran kepada mereka berupa jannahnya. Begitu juga peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nazira, yaitu ketika orang-orang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibalas dengan Jahannam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan Az-Zikr, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kamilah pula yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran disebut juga Az-Zikr. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menamakan, mensifati dengan At-Tanzil. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan dia itu adalah Tanzil, kitab yang diturunkan ya dari Tuhan semesta alam. Ya, jadi Al-Quran itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke bumi kepada Rasulullah SAW, ke langit dunia, ya kemudian diturunkan oleh malaikat secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kebutuhan ini. Al-Quran dan Alkitab lebih populer ya dari nama-nama lainnya. Dalam hal ini Muhammad Abdullah Darras ya berkata, dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Kedua nama ini menunjukkan makna yang relevan sekali dengan kenyataannya. Ya, jadi dia disebut sebagai apa? Disebut sebagai Al-Quran ya karena dia dibaca dengan lisan. Dinamakan dia Alkitab karena ditulis dengan pena. Ya. Jadi ini membuktikan bagaimana Al-Quran itu dinamakan ya. Kemudian penamaan Al-Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat memang sepatutnya Al-Quran dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Jadi sudah dihafal, ditulis ya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang para salaf dahulu. Jadi sudah dihafal, kemudian
ditulis. Ya, kita hafal saja tapi lupa tuh tulisnya. Karena tulis itu yang mengikat hafalan tersebut. Ya, jadi supaya tidak hilang. Ya, jadi ketika kita menghafal sesuatu, diusahakan untuk menulisnya. Jadi lisan kita ini berucap, tulisan ini menjadi penguatnya. Ya. Jadi kalaupun lupa itu diingatkan dengan tulisan. Karena terkadang dengan tulisan tersebut kita bisa mengingat apa yang lupa tadi. Ya, maka orang-orang penghafal Al-Quran itu kan banyak ya. Jadi ketika dia ini sampai dia mengingat halaman-halamannya. Apalagi dengan dia mencatat sendiri. Tulisannya, karena dengan tulisannya sendiri dia bisa gampang mengingat. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian apabila di antara salah satu ada yang keliru, maka yang lain akan meluruskannya. Jadi ketika hafalan tersebut bisa keliru, tapi bisa diluruskan dengan tulisan tadi. Oh, saya hafal begini, lupa, kemudian dengan tulisan itu menjadi ingat. Ya, atau keliru sedikit, diluruskan dengan tulisannya tadi, diingatkan dengan tulisannya tadi. Kemudian itu nama-nama dari Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lukisan Al-Quran dengan banyak sifatnya. Ya, jadi ada sifatnya. Jadi namanya ada berapa tadi? Apa saja Al-Quran itu sendiri. Kemudian disebut dengan Al-Kitab. Kemudian disebut dengan Al-Furqan. Kemudian disebut dengan Al-Zikr. Kemudian disebut dengan At-Tanzil. Ya. Kemudian sifatnya, ya, di antara sifat diantaranya adalah yang pertama adalah nur, sebagai cahaya. Soalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan surah An-Nisa ayat 174. Baik sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti kebenaran dari Tuhan kamu. Dan kami pun telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi. Kemudian Al-Quran juga disifati dengan mau'izah, berupa nasihat. Kemudian syifa, obat, ya. Kemudian sebagai huda, petunjuk, dan rahmat, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi penasihat dari Tuhan kamu, penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, petunjuk hidup, ya, atau way of life, ya, disebut dengan petunjuk hidup itu way of life, ya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, surat Yunus ayat 57. Jadi ini bukti bagaimana Al-Quran itu, sifat daripada Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai syifa'un linnas, ya, sebagai huda, sebagai rahmah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran juga dengan nama Mubin, ya, yang itu yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah itu menerangkan, yang ayat ke-15, yang artinya, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami Muhammad, ya, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci, dan ia memaafkan kamu dengan tidak mengungkapkan dengan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW dari Allah, dan sebuah kitab berupa Al-Quran yang memberi penjelasan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita itu dua, memberikan Nabi sebagai sosok manusia, ya, yang mendakwahkan Islam itu, kemudian Al-Quran sebagai memberi
penjelasan, ya. Jadi Al-Quran sebagai memberi penjelasan buat kita, ya. Maka Rasulullah SAW dikatakan disifati oleh Ibunda Aisyah ketika ditanya, ya Aisyah, bagaimanakah sifat akhlak perilaku Rasulullah SAW? Maka kata Ibunda Aisyah apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan, ya. Jadi kandungan Al-Quran diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai penjelasan, ya. Jadi corongnya, ya, Al-Quran itu Rasulullah SAW. Jadi apa kandungan dalam Al-Quran semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sifatnya yang selanjutnya ada al-mubarak, yang diberkati. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 92, yaitu, dan inilah kitab yang kami turunkan yang diberkati, lagi mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk atau umul qura Makkah serta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya. Orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran, dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara salatnya, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai memberikan berkah, kemudian mengesahkan kebenaran daripada kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Apa saja itu? Taurat, Injil, Zabur, ya. Jadi datanya Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya itu. Jadi bukan mematahkan, membatalkan, ya, maksudnya menyempurnakan. Walaupun memang tidak boleh, ya, sebagaimana Umar bin Khattab ketika memegang Zabur itu dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Karena Rasul itu sampai mengatakan seandainya Musa alaihissalam itu ada di tengah-tengah kalian, maka dia akan mengikuti apa yang aku bawa. Jadi dia sebagai penyempurna, ya. Kemudian sifatnya selanjutnya adalah busyra, yaitu berita gembira. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, hai Muhammad, barang siapa memusuhi Jibril, maka sungguhnya dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yaitu kitab yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dia disebut dengan Aziz, ya. Aziz yaitu yang mulia, ya. Dalam surah Fussilat ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran ketika sampai kepada mereka akan ditimpa azab yang tak terperikan. Al-Quran itu sesungguhnya sebuah kitab suci yang mulia. Karena Al-Quran juga disebut dengan Majid, yang dihormati, ya. Dalam surah Al-Burud ayat 21. Bahkan apa yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang dihormati. Wal huwa Qur'anum Majid fi lawhin mahfuz, ya. Selanjutnya, ya. Kemudian disebut dengan Bashir, pembawa berita gembira, dan Nadhir, ya, pemberi peringatan. Surah Fussilat ayat 3-4 artinya sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita yang mengembirakan bagi orang-orang yang beriman, dan membawa peringatan kepada orang-orang yang ingkar, ya. Jadi mengembirakan bagi orang-orang yang beriman dan membawa peringatan kepada orang-orang yang ingkar, ya. Jadi fungsi sifat daripada Al-Quran itu sebagai pemberi
basyiran wa nadhiran. Nah, dari pembahasan ini insya Allah kita sudah paham bahwa nama dan sifat daripada Al-Quran itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran, memberikan sifat bagi Al-Quran itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang kita perlu ketahui bersama bahwasanya ada perbedaan di antara Al-Quran, kemudian hadis qudsi maupun hadis nabawi. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama. Yaitu definisi dari Al-Quran ya telah dikemukakan oleh di halaman sebelumnya ya tentang Al-Quran. Ya, jadi kita perlu mengetahui tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa pengertiannya? Al-Quran apa pengertiannya? Satu kitab Al-Quran. Ma huwa Al-Quran? Ma huwa Al-Quran? Ya, kalamullah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus ya al-muta'abbad bi tilawatihi. Ya, jadi melalui malaikat Jibril diturunkan secara berangsur-angsur, kemudian mendapatkan atau disebut dengan ibadah ketika membacanya. Ya, atau yang ringkasnya yaitu kitab Al-Quran itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-muta'abbad bitilawatihi, dan disebut beribadah untuk ketika membacanya. Gitu. Jadi kemudian ini selanjutnya tentang hadis. Ya, maka secara bahasa bernama didul qadim. Ya, jadi kalau hadis itu ada didul qadim, lawan daripada lama. Ya, atau bermakna baru. Ya. Maka yang dimaksud dengan hadis secara umum adalah setiap kata-kata yang diucapkan dan dinukil serta disampaikan oleh manusia. Baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengaran atau wahyu ketika dalam keadaan terjaga ataupun tertidur. Ini dalam pengertian Al-Quran juga bisa disebut hadis. Soalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 87, dan siapakah pula yang lebih benar perkataan hadisnya daripada Allah. Ya, jadi hadis itu bisa disebut dengan perkataan atau satu yang baru, ya. Demikian juga apa yang terjadi terhadap seorang ketika tidurnya. Dalam surat Yusuf ayat 101, wahai Tuanku, sungguhnya engkau telah mengaruniakan daku sebagian kekuasaan atau pemerintahan, dan mengajarku sebagian daripada takwil hadis-hadis atau mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, engkau adalah penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam, dan ikutkanlah daku dengan orang-orang yang solih. Surat Yusuf ayat 101 ini doa Nabi Yusuf alaihi salam, wal hikmi bis solihin. Adapun secara istilah, hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan Nabi terhadap sesuatu perbuatan atau ucapan yang datang dari sahabatnya. Ya, jadi hadis itu ada setiap segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa apa? Perkataan, qaulin, au fi'lin, au takririn. Ya, atau penetapan, persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
persetujuan terhadap suatu perbuatan atau ucapan yang datang dari sahabatnya misalnya. Jadi ada suatu dari sahabatnya kemudian didiamkan oleh Rasulullah SAW, tidak ditegur, itu merupakan takrir, penetapan Rasul itu menyetujui. Nah itu bisa juga disebut dengan hadis. Ya. Kemudian yang berupa perkataan atau qaul seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu ya. Atau yang berupa fi'il, ialah seperti yang beliau ajarkan kepada para sahabat tentang tata cara salat. Ya, salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, gitu ya. Juga mengenai tata cara ibadah haji, beliau bersabda, ambillah dariku manasik haji. Ya. Jadi tata cara manasik haji. Adapun yang berupa persetujuan atau takrir, ya penetapan dari Rasulullah SAW seperti beliau menyetujui suatu perkara yang dilakukan salah seorang sahabat, baik perkataan maupun perbuatan, dilakukan di hadapannya ataupun tidak. Misalnya mengenai makan biawak, ya, atau dop, ya, yang dihidangkan kepadanya. Bentuk lain dari takrirnya seperti dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang dalam suatu peperangan. Orang itu selalu membaca suatu bacaan dalam sholat yang diakhiri dengan kul huwallahu ahad. Setelah pulang mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi, lalu kata Nabi, tanyakan kepadanya mengapa dia berbuat demikian. Mereka pun menanyakannya dan orang itu menjawab kalimat itu adalah sifat Allah dan aku suka membacanya. Maka jawab Nabi, katakan kepadanya bahwa Allah pun menyukainya. Ya, jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW ketika dia membaca, misalnya membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaihim, ayat di rakaat pertama. Di rakaat kedua mesti dia membaca qul huwallahu ahad. Dia baca surat apa saja yang kedua tetap dibaca qul huwallahu. Makanya jadi kalau orang seperti itu, maka sahabat itu kan bertanya-tanya, ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul itu langsung memberikan penetapan takrir. Coba kamu tanyain kepadanya. Ya, maka dia mengatakan bahwasanya kalimat itu adalah sifat Allah dan aku suka membacanya, dari surat Al-Ikhlas itu. Ada banyak sifat-sifat Allah, Allahu ahad, Allahus samad, ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi aku mencintainya, maka Rasul mengatakan, katakanlah kepadanya bahwa Allah pun menyukainya. Ya. Adapun yang berbentuk sifat atau as-sifah, ya, seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bermuka cerah, berperangai halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar, tidak suka berteriak keras, tidak pula berbicara kotor dan tidak juga suka mencela. Itu merupakan sifat, ya, jadi min sifatih, jadi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu merupakan hadis. Ya, adapun hadis qudsi, apa itu hadis qudsi? Jadi hadis qudsi itu dinisbatkan kepada kata quds, kesucian. Jadi makna quds itu adalah kesucian. Jadi al-quds, ya, Masjid Al-Aqsa itu quds. Sudah Al-Quds, maksudnya apa? Kesucian, suci, ya. Nisbah ini menunjukkan rasa ta'zim atau hormat kepada kebesaran dan kesuciannya. Oleh karena kata itu sendiri menunjukkan kebersihan dan kesucian secara bahasa, maka kata taqdis berarti mensucikan Allah. Taqdis sama dengan tathir, ya. Dan taqaddas ya sama dengan tatahhara, suci atau bersih. Seperti kata-kata malaikat kepada Allah dalam satu dialog yang dilukiskan dalam Al-Qur'an, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Qur'an ayat 30.
Ya, idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gitu ya. Ini a'lam Allah Ta'ala. Ya. Hadis qudsi secara istilah ialah suatu hadis yang oleh Nabi SAW disandarkan kepada Allah. Nabi meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalam Allah. Ya, jadi yang menyampaikannya itu adalah Rasulullah. Ya, tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalam Allah. Ya, jadi Nabi itu adalah orang yang meriwayatkan kalam Allah, tetapi redaksi lafaznya dari Nabi sendiri. Ya. Jika seorang meriwayatkan satu hadits qudsi, dia berarti meriwayatkannya dari Rasulullah yang dinisbatkan kepada Allah. Ya. Apabila ada orang yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah, berarti dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya orang itu berkata Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, atau bisa juga mengatakan Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Jadi tidak boleh ketika hadits qudsi itu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha kaza. Pada itu hadits qudsi. Yang hadits qudsi itu apa namanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jalla, misalnya seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, atau berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, misalnya gitu ya. Atau contohnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla. Tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafkah, baik di waktu malam ataupun waktu siang atau siang hari. Contoh yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai apa yang menjadi dugaan hambaku terhadapku. Ana inda dhanni abdi bi. Itu ya. Aku bersamanya bila dia menyebutku di dalam dirinya, maka aku pun menyebutnya di dalam diriku. Dan bila dia menyebutku di khalayak ramai, maka aku pun menyebutnya di khalayak orang ramai yang lebih baik daripada itu. Ini adalah merupakan contoh dari hadits qudsi. Insyaallah kita akan lanjutkan besok, yaitu tentang perbedaan Al-Quran dengan hadits qudsi ya. Insyaallah kita akan sambung ya. Jadi mungkin sampai sini dulu materi kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, saya silakan ya. Jadi demikian ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Quran mencetak generasi Qurani.